Perkenalkan, saya Melinda Wulandari dengan NIM 010211281925. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan kedua dari UTS kelas Perencanaan Pembangunan Kampus Indralaya. Pertanyaan kedua di sini adalah jelaskan alur perencanaan Pertanyaan di sini adalah jelaskan alur perencanaan tingkat nasional dan daerah. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang alur perencanaan pembangunan tingkat nasional. Untuk perencanaan pembangunan tingkat nasional, di sini perencanaan pembangunan tingkat nasional itu akan direncanakan oleh Bappenas, yaitu Badan Perencana Pembangunan Nasional. Jadi Bappenas di sini akan menyusun rencana pembangunan jangka panjang selama 20 tahun atau bisa disebut dengan RPJMN. Mohon maaf, maksud saya RPJPN 20 tahun. RPJPN. Di sini jangka waktunya 20 tahun. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia itu ada perencanaan pembangunan dari tahun 2005 sampai tahun 2025. Kemudian selanjutnya akan diadakan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Musrenbang ini akan mengundang para pemuka masyarakat, ahli-ahli dan orang-orang yang berkepentingan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat mengenai pembangunan yang akan direncanakan untuk 20 tahun ke depan. Kemudian setelah musrenbang ini akan di Bappenas akan membuat RPJMN. RPJMN ini adalah rencana pembangunan jangka menengah selama 5 tahun. Jadi RPJMN ini jangka waktunya 5 tahun. Jadi yang pertama itu ada RPJPN. RPJPN ini dijadikan pedoman untuk menyusun perencanaan pembangunan dalam skala 5 tahun. Jadi dalam 20 tahun itu dibagi jadi 4. Periode pertama yaitu RPJMN 5 tahun pertama, RPJMN periode kedua 5 tahun kedua, kemudian 5 tahun ketiga dan seterusnya sampai yang keempat. RPJMN ini kemudian nanti akan dijabarkan secara lebih rinci lagi. Kalau di RPJMN ini baru program-program saja. Untuk lebih detailnya beserta kegiatan-kegiatannya akan dijabarkan lagi dalam Renstra atau rencana strategis. Renstra KL. Rencana strategis kementerian atau lembaga. Dia juga sama, masih dalam periode 5 tahun. Kemudian setelah membuat RPJMN dalam jangka waktu 5 tahun ini, pemerintah RPJMN ini kemudian akan dijabarkan lebih rinci lagi dalam RKP. RKP ini adalah rencana kerja pemerintah. Jangka waktunya adalah 1 tahun. Kemudian nanti akan dijabarkan lebih rinci lagi dalam rencana kerja KL. Periodenya juga masih sama 1 tahun. Di sini perencanaannya akan lebih rinci lagi karena akan membahas kegiatan-kegiatannya. Kemudian pastinya untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan ini untuk mencapai suatu visi misi yang telah dijabarkan dalam RPJMN dan RPJPN dan RPJMN, itu pastinya kita membutuhkan biaya. Nah, biaya ini akan dianggarkan dalam RAPBN, kemudian selanjutnya akan menjadi APBN. Jadi rencana anggaran RAPBN ini rencana anggaran belanja negara. Ini jangka waktunya 1 tahun. Dan biasanya itu dia direncanakan lebih detail lagi dalam RKA 1 tahun juga. Nah, kemudian nanti setelah perencanaannya itu dijalankan selama 1 tahun,
nanti akan ada evaluasinya dan hasil dari anggaran-anggaran yang digunakannya itu akan tercatat dalam APBN. Kemudian nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam penjabaran RAPBN. Ini merupakan alur perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Untuk pembangunan di tingkat daerah, perencanaan pembangunan jangka panjang akan direncanakan oleh Bapeda. Jadi sebenarnya alurnya masih sama, hanya saja yang berbeda itu adalah pembuat perencanaannya. Untuk tingkat nasional dibuat oleh Bappenas, sedangkan untuk tingkat daerah dibuat oleh Bapeda daerah masing-masing. Nah, Bapeda itu adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah. Di sini ada Bapeda. Bapeda ini akan menyusun rencana pembangunan jangka panjang tingkat daerah dalam waktu 20 tahun. Kemudian akan melakukan musrenbang juga. Kemudian setelah musrenbang akan dibuat pemerintah daerah masing-masing akan membuat RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah. Rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD dalam 5 tahun. Kemudian akan dijelaskan lebih lanjut lagi dalam Renstra. Karena ini tingkat daerah, jadi bukan Renstra KL, Kementerian dan Lembaga, melainkan Renstra SKPD, yaitu Satuan Kerja Pemerintah Daerah. SKPD. Jangka waktunya 5 tahun juga. Kemudian setelah disusun RPJMD, ini akan dijadikan pedoman dalam menyusun RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian akan dijelaskan lebih rinci lagi dalam Menja SKPD. Menja SKPD, jangka waktunya untuk RKPD ini jangka waktunya 1 tahun. 1 tahun. Setelah RKPD sedikit berbeda dari rencana pembangunan nasional, di mana setelah menyusun rencana kerja pemerintah langsung disusun RAPBN, ini harus melalui KUA terlebih dahulu. KUA ini adalah kebijakan umum anggaran. Nah, setelah melalui KUA, di sini kita akan mengajukan RAPBD. Kemudian setelah dijalankan perencanaan pembangunan, dilaksanakan perencanaan pembangunannya, akan ada APBD. Nah, di sini setelah di KUA ini akan dijelaskan lebih rinci dalam RKA, rencana kebijakan anggaran masih 1 tahun. Kemudian RAPBD, maksud saya di sini RKA-nya di tahap RAPBD, RKA SKPD selama 1 tahun. Kemudian setelah perencanaan dilaksanakan akan ada anggaran belanja daerah, pendapatan belanja daerah, kemudian dijabarkan. Ada penjabaran dari APBD, hasil APBD, yakni penjabaran tentang anggaran-anggaran apa saja yang digunakan untuk upaya merealisasikan perencanaan pembangunan yang telah dibuat
dan disusun dalam di dalam RKPD ini. Jadi sebenarnya RAPBD ini merupakan anggaran yang digunakan untuk merealisasikan RKPD. Di tingkat nasional juga begitu. RAPBN itu merupakan anggaran yang digunakan untuk merealisasikan program-program di kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam RKP, itu rencana kerja pemerintah. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa alur perencanaan pembangunan ini sebenarnya sangat panjang sekali, dimulai dari perencanaan pembangunan 20 tahun yang lalu, kemudian selama 20 tahun, kemudian dipecah lagi menjadi 5 tahun dalam 4 periode, kemudian dipecah lagi menjadi rencana kerja pemerintah per tahunnya, kemudian ada rancangan anggarannya dan anggarannya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.